Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Dwi Sari, NPM 1913023019, kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang silabus materi termokimia kelas 11. Di dalam silabus ini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang pertama yaitu tentang kompetensi inti. Di dalam silabus ini terdapat 4 kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan, sosial, dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, KI yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1.1 yaitu menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratif, komunikatif, dalam merancang dan melakukan percobaan, serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Kompetensi dasar 2.1 yaitu menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai, dan peduli lingkungan, serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kompetensi dasar 2.2 menunjukkan perilaku responsif dan proaktif, serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kompetensi dasar 3.4 membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi. 3.5 menentukan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess, data perubahan entalpi, pembentukan standar, dan data energi ikatan. 4.4 merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. 4.5 merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan penentuan delta H suatu reaksi. Nah, dalam silabus tersebut terdapat materi pokoknya yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, serta perubahan entalpi reaksi yang di dalamnya terdapat perhitungan dengan kalorimeter, hukum Hess, perubahan entalpi pembentukan standar, dan energi ikatan. Setelah itu pembelajarannya yaitu terdapat yang pertama mengamati atau observing. Mengamati ini yaitu menggali informasi dengan cara membaca, mendengar, mengamati sistem dan lingkungan, perubahan suhu, kalori yang dihasilkan pada pembakaran bahan bakar, dan dampak pembakaran tidak sempurna dan dari berbagai bahan bakar. Selanjutnya yaitu menanya atau questioning, yaitu mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan reaksi eksoterm dan endoterm dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menentukan perubahan entalpi reaksi. Dan selanjutnya yaitu mengumpulkan data atau experimenting. Di sini yaitu mendiskusikan pengertian sistem dan lingkungan, mendiskusikan macam-macam perubahan entalpi, serta merancang dan mempresentasikan hasil percobaan. Yang percobaannya itu ada reaksi eksoterm dan endoterm, serta penentuan perubahan entalpi dengan kalorimeter.
Selanjutnya, melakukan percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dan menentukan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Dan yang keempat yaitu mengasosiasi atau associating. Mengasosiasi ini yaitu maksudnya menganalisis data untuk membuat diagram siklus dan diagram tingkat energi, mengolah data untuk menentukan harga entalpi, menghubungkan perubahan entalpi reaksi dengan energi ikatan, dan menghitung perubahan entalpi berdasarkan kalorimeter, hukum Hess, perubahan entalpi pembentukan standar, dan energi ikatan. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasi. Mengkomunikasikan ini maksudnya adalah siswanya akan membuat laporan hasil percobaan dengan menggunakan tata bahasa yang benar serta mempresentasikan hasil percobaannya dengan menggunakan tata bahasa yang benar. Setelah itu penilaiannya yaitu yang pertama tugas. Tugasnya itu merancang percobaan reaksi eksoterm, reaksi endoterm dan mengkaitkannya dengan peristiwa sehari-hari. Yang kedua, merancang percobaan penentuan perubahan entalpi dengan kalorimeter dan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu observasi. Observasi ini yaitu sikap ilmiah dalam melakukan percobaan dan presentasi, misalnya melihat skala volume dan suhu, cara menggunakan pipet, cara menimbang, keaktifan, kerjasama, komunikatif, dan peduli lingkungan. Dan yang ketiga ada portofolio. Portofolio itu berisi tentang laporan percobaan. Yang keempat yaitu tes tertulis uraian. Tes ini yaitu berisi pemahaman reaksi eksoterm dan endoterm, membuat diagram siklus dan diagram tingkat berdasarkan data, dan menentukan perubahan entalpi atau delta H reaksi dengan kalorimeter, hukum Hess, perubahan entalpi pembentukan standar, dan energi ikatan. Nah, alokasi waktunya yaitu 3 jam per 1 minggunya. Sumber belajarnya bisa dengan buku kimia kelas 11, lembar kerja mahasiswa, dan sumber lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai silabus tentang materi termokimia. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.